lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan waktu yang indah, untuk kami beribadah. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan hadir, menyertai kami di tempat ini. Tuhan nyata, karena Tuhan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik di ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama adik-adik yang siap beribadah bilang amin. Oke adik-adik semua, yuk semuanya bangkit berdiri. Kalau tadi masih ada yang duduk, yuk berdiri ya ayah. Yuk kita mau yel-yel dulu adik-adik supaya semangat. Ya, yel-yel Kimo dipimpin dulu oleh teman kita. Oke adik-adik, sekarang yel-yel Kiki dan Kimo dipimpin oleh kakak ya. Semuanya ulangi lagi ya, yuk kita dari bawah. Oke. Ya, semuanya siap ya. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Oke, mantap adik-adik. Dan untuk kelas agent, jangan mau kalah, silakan teman kita. Agent siap gerak agent Aero Generation hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Mantap, kelas agent jangan mau kalah ya. Yuk, yel-yel lagi sama kakak-kakak di sini ya. Dengan semangat, dengan kompak. Oke? Agent siap gerak. Agent Aero Generation hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Luar biasa, anak-anak yang hebat, yang semangat memuji Tuhan. Sebelumnya kita deklarasi dulu adik-adik. Anak-anak hebat, kita siap-siap deklarasi anak hebat. Oke, silakan teman kita yang akan memimpin. Halo teman-teman, nama saya Enrico. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat hari ini. Yuk kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena Tuhan memberkati aku untuk menjadi berkat. Yuk kita katakan sekali lagi. Lebih keras ya teman-teman. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Wah, luar biasa. Terima kasih ya buat adik-adik semua yang setia untuk memimpin yel-yel deklarasi. Sekarang, sekali lagi ya bersama kakak-kakak di sini kita sebutin deklarasi anak hebat. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Mantap.
sebuah bukti kalau Tuhan sayang banget sama adik-adik. Sekarang adik-adik, kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Tadi adik-adik udah luar biasa ya memuji Tuhannya. Sekarang kita mau siapin hati kita ya. Ayo adik-adik, kita siapin hati kita siapin telinga kita, dan kita mau katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, demi kami Tuhan, setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang mau katakan, karena salibnya Tuhan kami boleh menang, karena salibnya Tuhan kami boleh sembuh, karena salibnya Tuhan kami boleh bebas Tuhan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, di atas salib-Mu kami sudah menerima kemenangan itu. Ayo adik-adik lebih lagi katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Angkat tanganmu adik-adik, katakan, karena salibmu ku hidup. Ini tangan kami Tuhan, karena salib, bukti kami percaya atas kemenangan atas salibnya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi adik-adik katakan, mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Ya benar Tuhan, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
terima. Tapi percaya, Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Tuhan sanggup membuat adik-adik menang. Tuhan sanggup membuat adik-adik menjadi adik-adik yang bersuka cita. Saat ini kita siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Dan ayo sama-sama ulangi kata-kata Tuhan Yesus, aku terima setiap mukjizat yang Tuhan kasih buat aku tepat pada waktunya. Saat ini Tuhan, aku siapkan hatiku, telingaku buat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik yang semangat buat dengerin firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar nih? Wah, kakak berdoa adik-adik semua dalam keadaan sehat, kuat, dan ceria ya. Wah, siapa nih di sini adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya adik-adik? Wih, semua bersemangat ya untuk dengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama baca deklarasinya yuk. Sama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Wah, sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Wah, luar biasa adik-adik. Semua sudah hafal ya. Wah, nah adik-adik ingat minggu yang lalu Kak Yeli bercerita dengan banyak telur. Betul adik-adik ya, dalam telurnya ada apa? Ada duri, wah ada macam-macam adik-adik. Dan hari ini kakak juga bawa telur. Wah, bawa telur apa ini ya? Nah kita mau main game sebentar yuk adik-adik yuk. Kakak panggilkan untuk Kak Feli. Wah, halo. Halo. Nah, Kak Feli boleh duduk di sini. Main gamenya gimana adik-adik? Jadi kakak akan kasih lihat gambar telur. Nanti adik-adik coba tebak ya. Ini telur apa ya adik-adik ya? Nih, kita coba adik-adik bisa nggak? Nanti Kak Feli yang akan kasih clue-nya atau kasih petunjuknya. Nanti adik-adik tebak. Yang pertama, nih apa ya? Kita kalau masih bingung coba perhatikan clue-nya nih adik-adik ya. Clue nomor 1. Oke, clue-nya itu yang pertama, telur ini dalamnya ada bulunya kalau nanti dia udah netes. Terus bulunya itu banyak banget warnanya. Selain itu, telur ini nanti kalau udah menetas bisa terbang juga. Dan suaranya kayak gini nih kurang lebih Kak. Salah satu dari bunyinya cici-cuit, cici-cuit, cici-cuit gitu Kak. Wah, tadi apa adik-adik? Bisa terbang, ada bulunya, terus bunyinya cicit-cicit cuit, cicit-cicit cuit. Nah, ayo adik-adik ada yang tahu telur apa ini? Iya, kita lihat jawabannya ya. Kak Feli membalikan badan. Dadah. Apa itu Kak? Nah ini tuh telur burung Kak. Wah, telur burung ya. Jadi tadi adik-adik di telur ini sepertinya tidak ada apa-apa. Tidak ada kehidupan. Tapi ternyata dari telur yang sepertinya mati ini bisa ada kehidupan. Yaitu apa kehidupannya? Seekor burung. Nah sama adik-adik seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dikubur sepertinya semua mati. Tidak ada kehidupan. Tapi adik-adik tahu 3 hari setelah Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Ada kehidupan. Wah, itu baru soal yang pertama ya. Kita siap untuk soal yang kedua adik-adik ya. Kak Feli balik lagi. Ini. Ayo. Nih. Coba kira-kira udah ada yang bisa nebak belum? Apa ini? Telur apa ini?
Kalau belum, kita dengerin dulu ya clue-nya ya supaya mempermudah. Nah, telur yang sekarang dia itu mengalami beberapa proses. Setelah jadi telur nanti dia jadi ulet. Terus udah gitu nanti dia jadi kepompong dan jadi sesuatu yang indah banget. Nah, clue-nya dari telur ini nanti bisa jadi sesuatu yang indah. Walaupun dia tadinya jadi ulat, jadi kepompong, lalu jadi sesuatu yang indah. Bisa terbang juga ya Kak ya? Sayapnya indah ya Kak ya? Wah, sayapnya indah, bisa terbang. Ayo adik-adik, udah ada yang bisa nebak belum? Kira-kira ini telur apa adik-adik? Kita lihat ya jawabannya ya. Kira-kira adik-adik bener gak nih jawabannya? Coba Kak Feli kasih lihat. Wow, ternyata telur kupu-kupu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita adik-adik. Waktu Tuhan Yesus mati, kita itu tadinya kayak telur itu. Mungkin jelek, gak ada gunanya. Orang juga ngeliat, apa sih bagusnya ini ya. Tapi gara-gara kematian Tuhan Yesus, kita diubahkan. Nah, jadi ulet, kepompong dan akhirnya jadi sesuatu yang indah yaitu kupu-kupu adik-adik. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Dia mengubahkan kita semua adik-adik. Nah sekarang kita main yang terakhir ya. Kita mau coba tebak yang terakhir ya. Oke Kak Feli balik lagi. Wah adik-adik yang tadi belum bisa nebak sekarang harus bisa nih. Soal ketiga. Nih gambarnya. Kita dengerin dulu clue-nya ya. Nah, untuk yang sekarang dia itu kalau udah menetas nanti ada tempurungnya. Terus dia itu hidupnya di air dan jago banget berenang. Pokoknya berenangnya hebat deh. Dan tempurungnya itu bisa buat ngelindungin dia, Kak. Clue-nya itu katanya ada tempurungnya. Setelah itu juga jago berenang. Kalau udah menetas dia langsung berenang ke laut. Wah kira-kira apa yuk adik-adik? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau udah nebak, coba simpen jawabannya. Kita akan samakan jawabannya dengan Kak Feli apa jawabannya? Penyu. Penyu adik-adik. Ternyata ini itu telur penyu ya. Walaupun adik-adik lihat di sini telurnya ada isinya nggak adik-adik? Nggak ada ya. Telurnya kosong adik-adik. Telurnya kosong. Kenapa? Karena penyunya sudah hidup. Penyunya sudah berenang. Nah ini tuh seperti kubur Tuhan Yesus adik-adik. Tadinya orang lihat kuburnya kosong. Kenapa kubur kosong? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Wow. Adik-adik boleh kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yuk. Wih luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Dia tadinya mati sekarang sudah bangkit. Nah sebelum kakak lanjutkan kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Feli. Terima kasih Kak Feli. Ya adik-adik. Nah kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus disalib. Nah hari ini kakak mau lanjutkan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalib. Nah jadi ini sekarang kakak mau bikin sedikit simulasi adik-adik ya. Nah kakak punya koin. Anggap saja koin ini adalah Tuhan Yesus. Wah ini Tuhan Yesus yang sudah disalib. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dimasukkan, dipakaikan kain kafan adik-adik ya. Wah dimasukkan ke dalam kain kafan, kita tutup ya. Biar nggak kabur Tuhan Yesusnya. Wah kita tutup dulu. Lalu jadi dalam kain kafan ini ada Tuhan Yesus. Lalu nggak cuma dimasukkan ke dalam kain kafan. Firman Tuhan bilang dimasukkan ke dalam kubur, yaitu ke dalam gua. Wah Tuhan Yesus udah di kain kafan lalu dimasukkan ke dalam kubur, yaitu di dalam gua yang besar adik-adik. Dan gak cukup sampai situ. Lalu imam besar memasukkan Tuhan Yesus setelah dikubur. Kuburnya ditaruh apa adik-adik? Ini batu besar ditutup. Wah jadi tadi udah dikasih kain kafan.
dimasukkan ke dalam gua, guanya ditutup pakai apa adik-adik? Batu yang besar biar nggak bisa kabur. Nggak cukup sampai sini. Lalu dimasukkan apa lagi adik-adik? Dimasukkan ke dalam, dikasih penjaga adik-adik. Penjaga untuk apa? Menjaga supaya tidak ada yang mencuri. Lalu kalau adik-adik baca firman Tuhan dikatakan pada hari yang ketiga ada apa adik-adik? Ada gempa yang besar. Ada gempa yang besar. Wah, setelah gempa apa yang terjadi? Penjaga-penjaga itu kabur. Penjaga-penjaga kabur. Lalu si batu ini terguling adik-adik. Batunya terguling. Sehingga tinggal kuburan. Dan adik-adik kita mau lihat sama-sama ya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus tadi ya. Setelah ada gempa, lalu penjaganya kabur, batunya juga terguling. Kita lihat di dalamnya ada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik lihat, kemana Tuhan Yesusnya? Gak ada adik-adik. Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Lihat, sudah tidak ada Tuhan Yesusnya. Wah, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus adik-adik. Wah, luar biasa ya. Nah adik-adik, seperti simulasi yang tadi, ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada dalam kubur ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Luar biasa. Tuhan Yesus yang tadinya semua orang bersedih, aduh Yesus kok mati sampai dikubur. Tapi ternyata Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menang. Nah demikian juga dengan hidup kita adik-adik. Tuhan Yesus bukan cuma menang dari bangkit waktu dari kematian aja. Tapi Tuhan Yesus terlebih dia menang dari dosa-dosa kita semua adik-adik. Jadi hari ini adik-adik semua percayalah waktu ada Tuhan Yesus dalam diri adik-adik. Maka adik-adik adalah orang-orang yang menang. Sama-sama katakan, saya umat pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup di dalam saya. Sekali lagi ya, saya umat pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup di dalam saya. Wah, luar biasa adik-adik. Loh, menangnya dari apa nih Kak? Menangnya dari segala macam adik-adik. Menang dari sakit penyakit. Menang dari segala masalah. Menang dari dosa. Menang dari apapun juga. Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menang. Jadi adik-adik hari ini kalau adik-adik yang ngalamin, aduh Kak aku banyak masalah nih di sekolah. Aku gak bisa pelajaran apa, mungkin pelajaran bahasa atau pelajaran matematika. Percayalah waktu ada Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia sudah menang. Dan kita sudah menjadi umat-umat pemenang adik-adik. Atau mungkin ada adik-adik ada yang, Kak aku masalah nih sekarang, aku lagi sakit. Atau mungkin ada yang orang tuanya atau kakak adiknya yang sedang sakit. Percayalah Tuhan Yesus sudah menang. Menang dari sakit penyakit, menang dari segala maut. Jadi ayo adik-adik tetap percaya, tetap semangat. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang bangkit. Walaupun sudah dikubur, walaupun sudah disalibkan, orang bilang Tuhan Yesus sudah mati. Namun hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang dan dia berikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendapatkan pedang roh yang baru di minggu ini. Wah, sebelum itu kita mau lihat dulu yuk presentasi dari ayat hafalan di minggu lalu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wah, keren-keren semua ya Kak ya. Kakak bangga nih sama adik-adik semua yang setia untuk merenungkan firman Tuhan dan menghafalkannya. Nah, adik-adik, di minggu ini pedang rohnya sangat-sangat apa Kak? Gampang banget adik-adik, sangat-sangat pendek. Adik-adik pasti langsung bisa. Yuk, sekarang kita belajarnya mulai dari yang lambat dulu, terus lebih cepat dan sangat cepat. Ya, adik-adik bisa ya, semuanya sama kakak-kakak di sini. Yuk, ayat hafalannya di Yohanes 11 ayat 25a. Oke, sekarang ayatnya dulu deh. Yuk, 1, 2, 3 bareng-bareng. Yohanes 11 ayat 25a. Isinya apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Cuma itu aja adik-adik, bisa ya? Yuk ulangi lagi mulai dari ayatnya ya, bersama-sama kakak. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Wah, 2 kali aja udah pada hafal nih kelihatannya. Sekali lagi ya kakak-kakak. Yuk, lebih cepat ya. Oke. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Wah, luar biasa adik-adik. Adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen pasti langsung bisa deh, kakak yakin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya. Tuhan Yesus itu tidak mati adik-adik, tapi dia bangkit, dia hidup. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat adik-adik, yang hebat. Tadi udah dibagiin ya sama Kak Jati. Kalau adik-adik semua dan kakak-kakak di sini, kita semua punya Tuhan Yesus yang hebat, yang hidup, yang sudah mengalahkan maut. Oke adik-adik. Nah, adik-adik terus semangat ya adik-adik, karena Tuhan Yesus udah hidup. Kita punya Tuhan yang hebat. Oke adik-adik, tetap semangat menghafal firman Tuhan. Kalian bisa videoin firman Tuhannya, langsung kirim ke grup orang tua. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, sama-sama main game, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama tutup ibadah hari ini, dan kakak undang kita sama-sama berdoa ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik semua ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah. Kami mengerti Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tahu kami adalah umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati kesehatan mereka, berkati juga pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, saat ini kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah, angkat kedua tangannya. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat damai sejahtera, berkat sukacita daripada Allah. Saat ini memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu. Saat ini Tuhan jadikan kau sebagai anak yang pintar. Kau dijadikan sebagai kepala dan bukan ekor. Kau menjadi terang dimanapun kau berada. Mari adik-adik, kau yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu minggu depan. Dadah.
adik-adik, pola ini sudah kakak berikan di grup orang tua. Kalau adik-adik punya printer di rumah, adik-adik boleh gunting ya. Boleh langsung gunting aja. Nah, tapi kalau adik-adik yang nggak ada printer, adik-adik harus gambar sendiri seperti ini. Kira-kira kotaknya 6 x 6 cm ya adik-adik ya. Atau sesuai dengan apa yang adik-adik mau. Nah, kita mulai menggambar ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu pada mulanya alat menciptakan bumi dan kita manusia. Sini yang pertama adik-adik boleh gambar bumi. Jadi boleh gambar bumi. Dan setelah itu, waktu kita diciptakan, kita manusia diciptakan, ternyata manusia sudah jatuh ke dalam dosa adik-adik. Nah, di sini adik-adik boleh gambar emoticon sedih. Artinya kita manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi karena cintanya Tuhan Yesus sayang sama kita. Di sini ya adik-adik boleh gambar di sini. Jadi gambar hati. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Ia rela mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia, dosa kita semua. Nah, ini nih adik-adik yang kita pelajarin hari ini. Adik-adik tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit di hari keberapa ya? Iya betul, Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Adik-adik gambar angka 3 di sini. Ya. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, artinya apa? Kita menjadi hidup lagi adik-adik. Kita tidak mati, tapi kita hidup. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Nah, adik-adik nanti gambar seperti ini ya. Pertama gambar bumi, kedua gambar emoticon sedih, yang ketiga gambar hati di sini, ya. Lalu yang di tengahnya gambar salib, dan yang bawahnya angka 3, artinya Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan yang terakhir, artinya apa? Setelah Tuhan Yesus bangkit, kita juga menjadi hidup adik-adik, kita bebas dari dosa. Oke? Nah, setelah menggambar ini adik-adik boleh mewarnai, dan setelah selesai diwarnai baru boleh digunting. Oke adik-adik, nah sekarang kakak udah selesai digunting dan diwarnai. Ya, seperti ini adik-adik. Nanti kalau udah lipat semua sisinya. Oke, semua sisinya dilipat adik-adik, yang rapih ya. Nah, lalu kita tempel nih satu-satu supaya membentuk dadu. Kita lem ya. Adik-adik boleh pakai lem atau boleh pakai double tip. Ini kakak pakai lem ya. Lem ditempel di sini. Ikutin polanya aja adik-adik. Harus rada ditekan ya supaya nempel. Nah, dadunya udah jadi nih adik-adik. Nanti adik-adik lipat ya, seperti ini. Oke, nah kalau udah jadi adik-adik boleh mainin nih di rumah ya. Adik-adik dikocok dadunya, lalu nanti kira-kira gambar apa dan tentang apa tuh si gambarnya itu ceritanya. Nih ya, coba kakak coba deh. Wah, angka 3. Kalau angka 3 berarti artinya apa tadi adik-adik? Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit di hari yang ketiga. Ya, adik-adik harus ingat itu. Kita aduk lagi gambar smile. Kalau gambar smile artinya apa? Kita sudah hidup. Ya, sesuai firman Tuhan hari ini adik-adik ya, kakak ingatkan lagi. Kalau kita sudah hidup karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Oke adik-adik? Nah, adik-adik boleh coba di rumah ya. Kalau udah jadi kreativitasnya, foto sambil pegang dadunya lalu kirim ke grup orang tua. Oke? Selamat mencoba adik-adik.
Oke, sekarang kita lihat kreativitas minggu yang lalu. Adik-adik hebat, bagus-bagus.